Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradahnya kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih berikan kesempatan umur, kesempatan waktu kepada kita, sehingga detik ini pula kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai. Masjid ini dulu ketika dibangun terasa besar, tapi semakin kesini semakin kecil karena jamaahnya tambah banyak gitu. Itu yang kemudian menjadikan kecil. Masjidil Haram itu sangat amat luas. Tapi kalau lagi Ramadan sebelum Covid, Masjidil Haram itu menjadi kecil. Mekah itu menjadi kecil. Kenapa? Karena jamaahnya semakin bertambah banyak. 4 juta orang tumplok-blok jadi satu, sujud bersama di situ. Ini masjid kita ini awalnya luas, tapi semakin kesini karena semakin bertambah jamaahnya sehingga merasa semakin kecil. Ini pengurus juga akhirnya mikir juga, ini mau dilebarin gimana lagi nih gitu. Habis ya, kiri kanan udah habis. Baik, mudah-mudahan lah nanti ke depan ada solusi. Kenapa? Karena ketika semakin kita manfaatkan, Allah juga akan ngasih rezeki kepada kita, insya Allah. Baik, jamaah rahmatullah, ini saya kesini masih gemuk, Pak Darman ya. Saya dulu masih gemuk ya, tahun 2012. Yang awalnya 99 saya kesini itu sebenarnya ketika almarhum Pak Hussein, Allah yarham, masih ada pelatihan guru-guru Al-Quran se-Prabu Mulwi. Kemudian kesini lagi 2012, dan sekarang kesini lagi saya sudah lihat Pak Darmawan sudah tambah muda gitu ya. Sudah nggak muda lagi. Saya tidak berani bilang tua gitu ya. Sudah nggak muda lagi karena kumis sama jenggotnya sudah memutih. Yang pasti Bapak dan Ibu, ketika kita memohon kepada Allah, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil Islam, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah ya Rabb, jika Engkau akhiri kehidupanku ya Allah, jika pada saatnya Engkau ambil nyawaku ya Allah, ambillah ya Allah nyawaku dalam keadaan diriku sebagai seorang muslim. Ambillah nyawaku dalam keadaan diriku sebagai orang yang beriman kepadamu. Ambillah nyawaku ya Allah, akhiri hidupku dengan akhir kehidupan yang husnul khotimah.
Ini semuanya adalah permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang kaya, kita orang miskin, kita pejabat atau rakyat jelata, kemungkinannya Bapak dan Ibu, kemungkinannya itu sama. Nanti kalau mati tidak husnul khotimah, pasti dalam keadaan su'ul khotimah. Presiden kita nanti kalau mati kemungkinannya juga dua, walaupun jadi presiden, uangnya banyak, menjadi orang yang mampu memutuskan ABC, tapi nanti kalau mati kemungkinannya kalau tidak husnul khotimah, matinya juga su'ul khotimah. Sama saja pejabat tinggi atau orang biasa, kemungkinannya sama. Karena memang kita sadar al-mautu haqqun wa huwa biyadillah. Mati adalah sesuatu yang pasti. Mati adalah sesuatu yang benar adanya. Sampai kemudian Allah ingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, mati pasti akan menjumpai kalian. Walaupun kamu berada di benteng yang sangat kokoh, tetap saja mati pasti akan menjumpai kalian. Bu, kok jadi tegang semuanya begini? Gimana nih Pak Haji? Dilanjut apa enggak ini? Jadi baik. Belum ya. Jadi Bapak dan Ibu jamaah semuanya, semua kita akan melewati satu titik yang namanya mati. Tapi kita harus ingat begini, kalaulah kita diberikan usia sampai 62 tahun, 62 tahun Pak Darmawan, itu sudah waktu yang panjang. Kalau kita dikasih sampai usia 70 tahun, itu adalah usia yang panjang. Tapi sepanjang-panjangnya usia yang Allah berikan di dunia, kalau dibandingkan usia nanti perjalanan di akhirat, itu sangat-sangat amat pendek. Kenapa? Kita satu hari hidup di hari akhir nanti sama dengan 1000 tahun menurut hitungan dunia. Jadi kalau Allah masukkan ke surga, satu hari itu lamanya itu sama dengan 1000 tahun menurut hitungan dunia. Begitu pula kalau Allah masukkan di neraka, direbus di neraka, itu sama dengan juga 1000 tahun menurut hitungan di dunia. Masuk surga atau nerakanya kita nanti di hari akhir itu ditentukan waktu yang sangat pendek ketika kita di dunia. 62 tahun dikasih kesempatan waktu oleh Allah, berarti 62 tahun itulah kesempatan untuk mendapatkan surga atau neraka. Kalau kita diberikan kesempatan 25 tahun sudah meninggal dunia, berarti 25 tahun itulah yang menentukan kita nanti masuk surga atau neraka. Makanya kemudian karena Allah sudah ngasih tahu mati itu adalah sesuatu yang pasti, al-mautu haqqun
wa huwa biyadillah. Mati adalah sesuatu yang benar adanya. Mati adalah sesuatu yang hak adanya. Mati adalah sesuatu yang pasti akan menghampiri kita. Dan wa huwa biyadillah, mati adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bapak ibu nonton Madani TV setiap malam Jumat, materinya tahsin tilawah Al-Quran, perbaikan bacaan Quran. Saya tidak pernah ngisi kajian, tidak pernah ngisi kajian di Madani TV. Tapi biasanya program perbaikan bacaan Quran jam 8:30 sampai jam 10 malam setiap malam Jumat. Di sini itu ada beberapa biasanya yang mengikuti malam Jumat. Salah satunya namanya itu kalau nggak salah Buyul Nidar. Saya janji mau ke rumahnya insya Allah besok. Udah usianya kayaknya sudah 75-an tahun kayaknya. Kalau dengerin suaranya, karena sudah kedengaran, sudah sepuh tapi semangatnya luar biasa. Kali ini saya diminta untuk ngisi kajian. Kajiannya tentang mati lagi gitu ya. Tapi poin yang paling mendasar Bapak Ibu, saya ingin dudukkan. Mati adalah sesuatu yang pasti dan kita semuanya akan melewati satu titik itu. Ketika mati itu menjadi titik tolak perjalanan panjang kehidupan kita, ternyata waktu yang sangat pendek di dunia ini yang menentukan kita nanti bahagia atau tidak di hari akhir pada saat meninggal itu. Mulai titik itulah perjalanan yang sangat panjang, yang butuh waktu, butuh sangu yang banyak. Halo Pak, kalau kita pergi ke Semarang, kalau kita bawa uang 50.000, berani nggak kita mau jalan? Kita mikir uang 50.000, ongkosnya busnya sudah ketahuan 700.000, uang cuma 50.000, jalan kaki tidak mungkin juga, naik bus tidak bisa beli tiket. Artinya apa? Kalau kita nekat jalan, sengsara kita. Begitu pula ketika Allah takdirkan orang ini meninggal, mulai titik meninggal itulah kemudian perjalanan panjang. Coba kita hitung. Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, ketika meninggal, ini nunggu hari kiamat, meninggalnya sudah berapa juta tahun gitu. Perjalanan panjang. Nabi Muhammad 1400 tahun lebih yang lalu berada di alam barzakh. Sahabat yang lain juga seperti itu. Sekarang ada di alam barzakh. Sementara ketika meninggalnya dalam keadaan baik, kata Nabi, ketika ruhnya dibawa ke langit, maka kemudian oleh Allah langsung diperintahkan kembalikan ruh itu masuk di alam barzakh. Istirahatkan di sana. Orang yang amalnya soleh, ruhnya dikembalikan lagi ke alam barzakh dan kemudian tidur. Ketika Allah bangunkan nanti di hari kiamat, ketika Allah bangunkan, ternyata baru merasa tidur 2 jam. Rasanya tidur 2 jam nyenyak gimana Pak? Tidur beneran ya, 2 jam tidurnya nyenyak. Gimana rasa badan? Enak, sehat.
Sementara sudah ribuan tahun di alam barzah, ketika nanti di hari akhir Allah bangunkan, terasa seperti tidur 2 jam. Sementara di alam barzah sudah ribuan tahun. Sisi lain, orang yang amalnya tidak baik, ketika di alam barzah itu ditunjukkan, pagi hari ditunjukkan, ini loh tempatmu nanti. Sore hari ditunjukkan, ini loh neraka tempatmu nanti. Terus begitu. Orang yang di alam barzah meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, pagi dan sore ditunjukkan oleh Allah tempatnya nanti di hari akhir. Pertanyaannya, sempat nggak malam Jumat Kliwon ruhnya jalan-jalan? Halo? Ruhnya malam Jumat Kliwon nongol dari kuburan kemudian jalan-jalan, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Di alam barzah sudah disiksa, sore hari ditunjukkan nanti tempat kamu ini loh di neraka. Sore hari ditunjukkan begitu. Di alam barzahnya saya sudah sengsara, sudah tersiksa, boro-boro jalan-jalan, nengok cucunya mau nikah kemudian pulang nengok, nggak ada itu. Artinya apa? Ngurus dirinya sendiri di alam barzah dia susah. Makanya Bapak dan Ibu, ketika kita mendengarkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, maka kemudian karena al-mautu haqqun wa huwa biyadillah, mati adalah sesuatu yang pasti. Kepada sesuatu yang pasti itu kita harus menyiapkan diri kita untuk menyambut sesuatu yang pasti itu. Kalau ada pemilihan wali kota, calonnya ada berapa? Prabu Mulih ada berapa dulu, Pak? Ada 3, ada 4. Yang jadi ada berapa? 1. 4 calon memperebutkan 1 kursi. Yang jadi 1. Apa yang dipersiapkan selama sebelum jadi pemilihan? Berapa miliar, Pak? Pengen tahu? 20 miliar. Ibu pernah lihat nolnya? 20 miliar. Saya juga belum pernah. Untuk buat baliho, untuk nyablon kaos yang dibagikan, untuk belikan lampu petromak yang menangkap ikan di kali, untuk pokoknya sesuatu lah gitu yang dibagikan gitu kira-kira. Tidak sedikit itu. Itu semuanya dilakukan. Bahkan nanti saya kalau benar terpilih jadi wali kota, bajunya itu seperti apa sudah disiapkan. Ternyata Allah takdirkan yang 1 terpilih, yang 3 tidak. Ini menunjukkan ternyata kehidupan seseorang, dia lebih suka, lebih senang menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang belum pasti daripada menyiapkan dirinya yang sudah pasti. Mati sesuatu yang pasti, tapi kadang-kadang tidak semangat untuk menyiapkan diri untuk menyambut yang pasti. Kursi bupati bukan sesuatu yang pasti. Ada kemungkinan jadi, ada kemungkinan tidak. Ini yang menunjukkan orang kadang ternyata lebih siap kepada sesuatu yang belum pasti daripada yang pasti. Halo? Coba
Bapak Ibu, kalau anak kita bisa diterima di UI, kuliah di kedokteran UI atau kuliah di UGM, kita kadang-kadang mengatakan anak saya diterima di perguruan tinggi yang bergengsi di Indonesia. Seolah-olah usaha ini menentukan bahwa anak kita nanti ke depan memiliki kehidupan yang lebih baik dibanding yang lain. Kita berpikirnya seolah-olah bahwa kalau masuk di sana itu hidupnya pasti enak nanti ke depan. Sementara semuanya belum tentu. Ketika anaknya yang satu masuk pesantren, akhirnya pesimis. Pesimisnya apa? Nanti kalau anak saya masuk pesantren, pulang cuma jadi tukang doa. Hidupnya nggak cerah, seolah-olah begitu. Ini yang kemudian kepada hal-hal yang sesuatu yang pasti kadang kita ragu, menyiapkan untuk yang maksimal. Kepada yang belum pasti, kadang-kadang malah kita yakin bahwa itu adalah akan mendatangkan banyak kebaikan. Ini namanya berpikir kebalik. Halo? Saya berani mengatakan berpikir kebalik. Contohnya begini Pak, kalau anak kita itu hafal Quran, nanti di hari akhir, kata Nabi, Allah akan kumpulkan ayah dan ibunya, kemudian Allah pakaikan tajul karamah, mahkota kemuliaan, pakaian kebesaran, dan kemudian orang itu bapak ibunya bertanya, ini pakaian apa? Untuk apa saya dipakai pakaian seperti ini? Maka kemudian Allah kasih tahu, karena anak kamu yang hafal Quran itulah kamu diberikan pakaian kebesaran, kamu dipakai pakaian mahkota kemuliaan. Ini sesuatu yang pasti, tapi kadang-kadang kita nggak yakin. Makanya ini yang kita harapkan, anak kita, cucu kita ke depan, kalau kuliah di kedokteran, dia hafal Quran, maka kemudian nanti akan menjadi dokter yang hafal Quran, yang faham Quran, yang dai. Sambil ngobati bunyinya juga beda. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan obat ini yang menyembuhkan, tetapi hanya Allah lah yang menyembuhkan. Obat ini hanya menjadi perantara. Kemudian nasihatnya, ibu muslim, iya, baik, ibu jangan pernah meninggalkan sholat kecuali dalam keadaan udzur syar'i. Maksudnya kalau datang bulan nggak sholat, tapi ketika tidak datang bulan, jaga baik-baik sholat itu. Pesannya menjadi beda. Kenapa? Karena dia hafal Quran, faham Quran, akhirnya sekaligus menjadi seorang dokter yang dai. Nah sekarang alhamdulillah sudah banyak bapak yang lahir kader-kader, dia SMA-nya hafal Quran, kemudian diterima di kedokteran, dan kemudian jadi dokter sekarang. Salah satunya anaknya Ustaz Badak Bakhri, salah satunya hafal Quran, faham Quran, jadi dokter. Tentu saja juga nilai plusnya adalah sekaligus dia juga seorang dai. Ini adalah menyiapkan generasi yang pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, tugas kita Bapak dan Ibu, ketika kita melihat ayat itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalimat berikutnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Bahwasannya balasan yang Allah akan berikan itu nanti di hari kiamat.
Kalimat lanjutan ayat ini menegaskan kepada kita, memberitahu kepada kita, haqiqatul jaza huwal jaza'u fil akhirah. Hakikat balasan itu nanti di hari akhir. Bapak Ibu, kalaulah kemudian kita di dunia ini beramal soleh, berbuat yang baik, menjaga akidah kita menjadi benar, menjaga ibadah kita menjadi benar, akhlak kita menjadi baik. Setiap amalan soleh yang kita lakukan, semuanya itu nanti di hari kiamat Allah akan berikan 100%. Kalaulah Allah balasi di dunia karena kita suka berbuat baik, kemudian Allah balasi di dunia cash, yang Allah balasi itu adalah 1% dari 100%. Nanti yang 99% nanti Allah akan berikan di hari akhir. Kan seringkali kita berbuat baik tidak banyak, kita sedekah tidak banyak, tapi kemudian Allah ganti besoknya atau besok lusanya. Kita kemudian ceritakan kepada, subhanallah, saya kemarin ngasih seseorang yang kesusahan sekian, kemudian Allah balasi balasannya cash. Yang cashnya itu Bapak dan Ibu, yang Allah berikan langsung itu 1%. Yang 99% nanti tetap Allah berikan ketika di akhirat. Jadi ini menunjukkan, kalaulah kita di dunia ini melakukan sesuatu yang baik, pastikan Bapak dan Ibu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, pastikan Allah senang, Allah ridho, Allah suka, Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Halo? Ini kalau lihat wajahnya, ini wajah-wajah yang mirip-mirip gitu, mirip-mirip bakalan meninggal semua. Apalagi lihat yang di depan ini, abang kayaknya nggak lama lagi kayaknya. Tapi tadi sudah saya sebutkan Abah ya, urusan kapannya itu urusannya Gusti Allah. Soal saya sebut pada Ramadan sudah waktunya kayaknya gitu ya. Kenapa? Karena disebutkan begini, kata Nabi itu, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Standar usia umatku, kata Rasulullah, itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sekarang ada yang usianya 59 tahun lebih 11 bulan, tinggal berapa lama lagi Pak? 1 bulan lagi. Itu pun juga kalau nyampe. Kalau dipanjangkan sampai 70 berarti kurang 10 tahun lebih 1 bulan. Pak Darmawan, sudah waktunya. Udah masukin wilayah gitu, area. Apalagi abah-abah berapa Pak sekarang Pak? 40. Subhanallah. Zona aman. 80. Kalau 80 bonusnya berapa tahun? 17, 20. Bonusnya 10 tahun. Ngitungnya gimana? Nabi katakan tadi kan, standar usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalimat berikutnya kata Nabi, wa aqalluhum man yajuz dzalik. Umatku itu yang usianya di atas 70 itu ada, tapi tidak banyak, sedikit. Berarti ngitung bonus itu dari 70. Kalau 63 berarti kita samakan dengan usia Nabi, baru dihitung. Kalau bonusnya 70.
Berarti apa? Bonusnya sudah 10 tahun, Pak. Luar biasa. Apa masih sehat? Sehatnya apa? Di atas 70 masih bisa ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, itu luar biasa. Makanya Rasulullah sebutkan, wa aqalluhum, umatku di atas 70 itu jarang. Coba yang ada 70 di sini siapa? Abah. Berapa, Abah sekarang? 70 kurang dikit. Subhanallah. Makanya saya bilang wajah saya noleh ke sana kemarin, kan wajahnya wajah-wajah mirip-mirip gitu. Ya Allah. Mama kenapa jadi tegang yang di belakang, Ma? Ngitung-ngitung gitu. Ini saya sudah 59 lebih 11 bulan lewat 15 hari. Ya tinggal 15 hari lagi berarti. Itu pun juga kalau sampai. Tandanya apa? Walaupun kita itu berdoa, ya Allah ya Rabb, panjangkan umurku ya Allah, sampaikan usiaku di Ramadan yang akan datang. Doanya tiap hari begitu, doa kita sama. Tapi ternyata pas besok puasa, malamnya taraweh, ternyata malam itu nggak sedikit ambulan yang lewat mengantarkan jenazah ke kuburan. Sementara itu orang kemarin doanya juga sama, kepengennya besok ketemu Ramadan bisa puasa bersama sebagaimana tahun lalu. Ternyata nyampe juga Ramadan tetapi tidak sempat puasa karena sudah dipanggil. Itulah yang kemudian wahwa biyadillah. Semua rahasia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Soal kapannya terserah Allah, tetapi Allah mengingatkan, karena nanti di hari akhir itu Allah balasi. Lakukanlah akselerasi amal soleh. Lakukanlah percepatan di dalam beramal soleh. Kenapa itu kita lakukan? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita sering dengar hadis, ittaqillah haitsuma kun. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kalimat berikutnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau mau merasa berbuat dosa, pernah nggak, Pak? Berbuat dosa kita pernah nggak? Berbohong pernah nggak? Melakukan maksiat pernah nggak? Semua kita pernah punya masa lalu yang dosa. Semua kita pernah melakukan sesuatu yang dosa. Tetapi kemudian karena kita sadar, kita tahu, Rasulullah berpesan, kalau kamu pernah merasa berbuat dosa, merasa berbuat mungkar, pernah berbuat maksiat, lakukanlah amalan-amalan yang baik. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya kebaikan yang kamu lakukan semuanya itu akan membersihkan hatimu dan akan menghapuskan dosa-dosa. Berarti Bapak, Ibu, kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat. Sholat kita itu akan menjadi tazkiyah, menjadi pembersih untuk dosa kita. Kalau kita berinfak, infak kita itu akan menjadi pembersih terhadap kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita menjaga ucapan kita, tidak menghina, tidak merendahkan orang lain, kita bersikap baik kepada siapapun saja, akhlak kita yang baik itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Halo? Kalau kita infaknya kecil, dampak bersihnya kepada kesalahan kita juga kecil. Kalau infaknya besar, dampaknya juga akan besar. Coba kalau saya sampaikan, apa respon Bapak dan Ibu? Ada mu'alaf, ada santri yang sedang menghafal Quran,
di Pulau Seram bagian barat, di Maluku, sedang kelaparan. Ada 227 santri. Mereka rata-rata dulunya Kristen, sekarang masuk Islam. Karena bapaknya masuk Islam, anaknya masuk Islam. Anaknya itu kemudian dimasukkan pesantren Al-Ansor namanya, pesantren tahfidzul Quran, gratis. Tapi pesantrennya sekarang sedang tidak punya uang untuk beli beras, untuk ngasih makan kepada santri ini, sehingga santrinya kekurangan makan. Halo, kalau bapak dan ibu mau infak beras 1 kilo berapa, Bu? Saya tidak nanya bapak, karena ibu yang paling tahu. Berapa, Bu? 10.000. 10.000 ibu infakkan. 1 kilo beras itu diinfakkan kepada penghafal Quran. Karena ketika dimakan menjadi tenaga, menjadi kekuatan untuk bisa konsentrasi menghafal Quran. Kalau dia bisa hafal Quran karena sebab kekuatan beras yang kita infakkan, maka setiap dia membaca Al-Quran, setiap dia memurojaah, mengulang hafalannya, pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Halo, yang dibutuhkan beras itu 1,5 ton. Dalam bulan ini membutuhkan beras 1,5 ton. Kurang lebih kalau dinilaikan itu 18 juta setiap bulan. Sementara pesantrennya ada 4, berarti 1,5 ton kali 4. Tapi sekarang itu yang sedang kekurangan makan itu yang ada di Seram bagian barat. Sering kita dengar SBT. Halo, kalau Bapak Ibu merespon 1 kilo beras untuk saudara kita, bisa nggak malam ini? Halo, bisa nggak infak beras 1 kilo? Bisa. Bisa nggak infak beras 1,5 ton? Bisa bagi yang ada dan yang mau. Tapi ini saya serius, saya ceritakan ini. Bapak mau ngasih berapa kilo, sebanyak itulah dampak kebaikan yang akan kembali ke kita. Nah, saya tawarkan beneran ini. Siapa yang mau ngambil 50 kilo? 10.000 kali 50 berapa, Pak? Berapa? 10.000 kali 50. Halo? Oh, sudah keluar untuk penggalangan dananya. Baik. Saya cuma nanya lah ini, tapi bukan cuma, tapi serius saya itu. Baik, jangan sekarang. Jangan sekarang. Saya nyunggunya nanti aja, biar dikirim ke pengurus. Pengurus. Baik, saya ingin lanjutkan. Apapun Bapak dan Ibu, tilawah Al-Qur'ankah, infakkah, kemudian menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, akhlak selalu baik, menyejukkan orang, menyenangkan orang, itu semuanya adalah akan kembali kepada diri kita. Halo? Isya jam berapa, Pak Haji?
Sebentar lagi 19. jam 7. Ini sudah jam 7. Baik, saya teruskan sedikit. Baik, saya pastikan kalau muter sekarang, karena memang nggak bawa uang, jangan sekarang, biar nanti urusan sama pengurus masjid. Kalau ada Bu ya, bisa kan? 1 kilo bisa, 5 kilo insya Allah bisa, 10 kilo bisa, kita 50 kilo kalau Allah takdirkan rezeki kita ada, insya Allah bisa. Ujungnya ini saya ingin sebutkan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Poin ketiganya, apa yang Allah sebutkan? Hakikat keterhormatan, hakikat kebahagiaan, hakikat kemuliaan itu adalah, hakikat kesuksesan itu adalah apabila nanti jabatan kita, harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki apa Pak? Ada rumah, tanah, mobil, motor, sepeda, atau uang yang ada di kantong kita, atau uang yang ada di deposito kita yang kita simpan di bank. Kalau semua itu menjauhkan kita dari neraka, kemudian harta kita, keluarga kita, rumah, tanah, mobil, uang, semuanya menjadi penyebab mengantarkan kita masuk surganya Allah. Allah katakan apa? Faqad faz. Itulah hakikat kebahagiaan, itulah hakikat kemuliaan, itulah hakikat keterhormatan, dan itulah hakikat kesuksesan. Jadi sukses dalam Islam itu Pak, apabila kita punya rumah, punya tanah, punya mobil, punya deposito, semuanya itu nanti mengantarkan kita masuk surga. Itulah yang kemudian disebut kesuksesan. Walaupun kita jadi presiden, jadi menteri, jadi bupati, jadi wali kota, jadi pejabat, atau jadi pengusaha, harta kita melimpah, tapi kalau semua yang dilakukan itu mengantarkan masuk neraka, maka itulah yang kemudian disebut hakikat kegagalan perjalanan hidup dan kehidupan. Bolehlah kelihatannya di dunia, mau masuk mobil dibukakan pintu mobil, begitu sudah masuk ditutup, ada yang menutupkan pintu mobilnya. Nanti ketika turun juga ada yang membukakan pintu mobilnya, dihormati, semuanya begini. Tapi kalau nanti semua yang dimiliki, dititipkan itu mengantarkan masuk nerakanya Allah, maka kemudian itulah kegagalan perjalanan hidup dan kehidupan. Halo? Subhanallah. Satu ayat yang saya sampaikan belum lengkap juga. Poinnya ada 3. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Mati adalah sesuatu yang pasti. Hakikat balasan yang Allah berikan nanti di hari akhir, kalaulah Allah berikan di dunia, itu hanya 1%. Yang 99% nanti di hari akhir. Kemudian Allah masih tahu kepada kita, agar kita punya cara pandang yang benar. Gimana cara pandang yang benar itu? Benarkah harta kita hari ini akan mengantarkan saya nanti ke surga? Benarkah kendaraan yang saya punya nanti akan mengantarkan saya ke surga? Benarkah tabungan yang saya simpan nanti akan mengantarkan saya ke surga? Ketika kita berpikir seperti itu, maka ada kesimpulan, semua yang kita lakukan pasti kita berupaya berusaha menjadikan bagaimana yang kita miliki mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau ada orang berdagang atau usaha kemudian menjadi orang yang kaya,
rumahnya megah, mobilnya mewah, mobilnya nggak hanya satu, itu sukses apa enggak? Sukses dalam kacamata pandang kita. Tetapi kita dikasih tahu sama Gusti Allah, yang sukses itu kalau hartanya yang banyak itu nanti mengantarkan masuk surganya Allah, itu yang sukses. Tapi kalau yang dimiliki mengantarkan masuk neraka, berarti itu tidak sukses. Walaupun di dunia nampaknya sukses. Ujungnya apa? Satu kesimpulan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah ya Rabb, perbaiki diriku ya Allah. Kalau diriku ada dosa ya Allah, diriku ada kesalahan ya Allah, jadikanlah hadirnya anak keturunanku menghadirkan kebaikan kepadaku. Hadirnya anak cucuku memintakan kasih sayangmu dan mintakan ampun kepadamu untukku. Jadi ayah dan ibu kita permohonannya kepada Allah dulu adalah adanya kita, walaupun usia kita sekarang 80 tahun, 70 tahun, usia kita 60 tahun. Ingat, kita tetap anak bagi ayah dan ibu kita. Artinya apa? Selama kita masih hidup, adanya kita itu diharapkan oleh ayah dan ibu kita, apalagi yang sudah mendahului kita, agar kita itu yang pertama, jangan pernah absen memintakan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, jangan pernah kita absen memintakan kasih sayang Allah untuk ayah dan ibu kita, walaupun ayah dan ibu kita sudah di alam barzakh. Kalau kita punya harta yang kita keluarkan, hari ini saya sebut beras 1 kilo yang kita keluarkan itu Bapak dan Ibu niatkan sedekah untuk ayah dan ibu kita. Sehingga apa? Ayah dan ibu kita dapat pahala, kita pun juga dapat kebaikan, dapat pahala. Dana spontan sejuta dapat 7.000. Subhanallah. Ini baru ngomong sedikit saja, Bapak Ibu. Spontan tadi sudah terkumpul 1.027.000. Saya yakin itu uang yang spontan yang sempat kebawa hari ini. Yang tidak sempat kebawa lebih banyak apa lebih sedikit? Halo? Kalau ibu bawa 50.000, bapak bawa 50.000 ke masjid, gede apa kecil itu? Kata setan, gede. Kalau ibu, bapak itu masuk supermarket bawa 50.000, kecil apa besar? Kecil. Infak 50.000, besar. Bawa cucu mau masuk ke Alfa bawa 50.000, mikir kita. Itu namanya fikih setan. Dibisikin terus, jangan. Kalau infak jangan 50.000, cari yang kecil, 2.000. Gitu. Baik, sudah masuk Isya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu. Terus semangat menjaga ibadah, terus semangat di dalam beramal soleh, baik untuk diri kita, untuk ayah dan ibu kita. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.